Jadi ini adalah project OS saya. Jadi saya akan mendemokan aplikasi saya terlebih dahulu. Di sini saya membuat aplikasi note taking dengan disertai integrasi pin passcode seperti itu, 4 digit. Jadi di sini ketika kita pertama kali mulai aplikasi akan ditampilkan halaman memasukkan pin. Kalau nanti misalnya ini kan tadi saya sudah coba, kalau misalnya nanti baru pertama kali install nanti akan langsung dimintai create pin baru gitu ya. Jadi di sini aplikasinya akan minta PIN kita, sudah ada tombol reset buat ngapus semuanya. Misalnya kita udah inputin 3, terus kita mau reset, dia bakal ulang lagi. Kemudian misal kita salah, kita klik asal gitu, dia bakal minta terus sampai benar. Kemudian juga bisa ada fitur hapus, juga bisa lihat PIN-nya apa, angkanya, gitu. Terus juga bisa set new PIN. Misalnya, ini saya buat tidak perlu masukkan PIN yang lama, jadi langsung masukkan PIN yang baru. Misalnya 1111, save. Jadi misalnya saya salah kayak gitu tadi, terus saya benar 1111. Nah, dia bakal masuk ke halaman notes-nya. Di sini karena saya pakai local storage-nya Hive, jadi kalau misalnya di device lain juga nanti bakal ulang dari nol lagi. Gitu. Jadi ini kemarin saya sudah coba untuk add misalnya notes demo seperti itu. Ini adalah notes untuk demo WAS AMBW. Nanti akan terbuat notes baru. Kemudian ada judulnya, ada description-nya, ada updated-nya kapan terakhir gitu ya. Ketika diklik ada kelihatan judulnya bisa diedit, deskripsi bisa diedit, juga ada create-nya kapan, tanggal berapa, jam berapa, last update-nya berapa. Ini karena cuman baru di-create, belum diedit, jadi sama ya, created sama last update-nya. Kemudian misalnya saya mau edit ini, misalnya saya edit, saya mencet edit note, nah dia bakal berubah gitu. Kemudian misalnya mau delete, misalnya delete yang 4 nih deh, delete note. Nah, delete note kayak gitu. Kemudian untuk logout. Nah, oke, itu tadi demonya. Kemudian untuk penjelasan code-nya, jadi di sini saya banyak main di 4 file ini, pubspec.yaml, main.dart, passcode, sama notelist. Jadi di pubspec ini cuma ada Flutter, Hive, sama INTL. INTL ini buat apa ya kemarin ya? Untuk date format harusnya. Ini buat ambil tanggal. Kemudian ini untuk main. Jadi di sini pertama saya pakai stateless. Jadi dalam stateless ini dia langsung nanti panggil halaman passcode langsung ya. Jadi ketika nanti main dart ini di run, dia bakal langsung masuk ke halaman pin code. Pin code widget ini yang ada di passcode sini. Ini ya pin code widget. Nah, sebelum masuk ke pin code, dia ada function main-nya jadi asynchronous. Jadi dia harus menunggu ini sampai selesai load semua, baru dia jalanin app-nya. Jadi pertama dia bakal si Hive ini kita initialize dulu. Kemudian saya bikin terpisah ya untuk boxnya note sama pin. Jadi pin passcode tadi satu sendiri, notes-nya juga sendiri Hive open boxnya. Kemudian dalam passcode, jadi sini ada save pin untuk nyimpen pin yang benar apa. Kemudian ada pin box, ada nanti masuknya berapa, terus ini apakah tadi ya ada semacam state ini kan stateful, jadi misalnya di sini tadi, nah ketika kita nyalain gini dia angkanya kelihatan, nah itu kita pakai boolean ini untuk jadi sebagai state-nya dia. Kemudian untuk init state ini pertama kali kita load, dia pasti bakal ketika halaman itu pertama kali di load bakal ngeran function di dalam sini. Jadi dia ambil di dalam boxnya Hive yang namanya pin, terus dimasukin dalam pin box. Gitu ya. Jadi ketika halamannya di load baru dimasukin dalam pin box. Kemudian yang save pin juga dia ambil pin dari pin box tadi itu ya. Kemudian ini buat nge-prompt pin baru. Jadi kalau misalnya belum ada pin yang tersimpan di dalam Hive, dia bakal panggil function from new pin seperti itu. Ini ya fungsinya tadi ada show dialog, jadi kayak semacam modal gitu. Ada judul, enter, terus nanti ada maksimalnya 4, terus ininya keyboard type-nya number. Jadi misal ini ya keyboard type-nya number seperti itu. Kemudian action-nya jadi ketika jadi ada action ini punya alert dialog.
Oke, ini masih dialog tadi ya, yang set new pin. Ini, jadi dia ketika pencet save, dia bakal mengubah state-nya tadi. Mengubah state ini dia mereload halaman dengan mengganti beberapa variabel seperti itu. Jadi dia bakal ganti yang save pin ini dengan pin yang baru yang sudah diinputkan. Kemudian dia masukin ke dalam si pinbox. Pinboxnya tadi dari Hive ya, yang get tadi ini. Kemudian dia bakal langsung menghilangkan model ini. Navigator content pop ini dia menutup dialog. Kemudian setelah itu selesai, dia bakal menampilkan snack bar. Kemudian juga dia tulisannya snack barnya ini ya, new pin set successfully. Jadi ketika kita masukin pin baru, ya tulis gini. Nah, jadi dia langsung masuk ke dalam sini. Snack barnya ini. Oke. Kemudian untuk mengubah pin juga mirip, cuma diganti teksnya, kemudian juga ada save-nya gitu. Sama ini juga ditutup untuk ngepop modalnya. Kemudian untuk button-buttonnya ini juga saya buat. Ini ya, jadi ketika angkanya dimasukkan dan ini ada pengecekan dulu. Jadi ini kan ada angka-angkanya 1 sampai 0. Jadi saya baca dikit soalnya kemarin sudah agak lupa nih saya kerjainnya setelah soalnya langsung dikasih. Jadi ini tadi kan ada tombol-tombol ya, ada padding ini jadi ada button-buttonnya, kemudian ada on press, function on press. Jadi ketika tombol ini diklik dia bakal nge-reload dengan mengubah yang tadi ya, enter pin ya. Jadi ini bakal berubah terus. Kemudian ada pengecekan apakah sudah 4 digit atau belum. Kalau misalnya sudah 4 dia bakal cek dengan yang sudah disimpan pinnya yang kita set pinnya kita ya. Jadi yang kita masukkan apakah sudah sama. Itu kalau misalnya lengthnya sudah 4. Kalau misalnya belum ya dia bakal cuman set state aja, mengubah enter pin. Ini ada teksnya, number to string, jadi number kan yang diinputkan tadi. Kemudian untuk build-nya utamanya di sini ada enter your pin, terus ini template seperti biasa, ada container, kemudian di sini saya gunakan list ya. Kemudian ada visibility buat ini. Kemudian digitnya di sini saya pakai loop sebanyak 3 kali 3 gitu. Kemudian ada reset button juga, dia langsung mereset set state ya. Dia jadi mereload halaman dengan mengubah variabel enter pin-nya diubah jadi kosong lagi, diulang dari awal gitu. Kemudian ini ya, terakhir untuk set new pin dia panggil change pin yang tadi. Yang di sini. Nah, ini. Oke. Kemudian ketika tadi sukses ya, ini kan sudah ketika digitnya sudah 4 dan yang kita masukkan pinnya itu sudah benar dengan yang kita simpan, dia bakal mengarahkan halaman ke dalam ini node list. Node list itu yang ada di dalam sini. Jadi tadi saya juga sudah import ini node list. Jadi ketika kita panggil kelasnya ini dia bakal langsung mengarah ke sini. Di sini saya juga pakai stateful. Di sini saya pakai stateful sebentar. Ini misalnya saya masukkan. Nah, jadi di sini pertama yang dilakukan adalah di bagian sini. Ini ya, init state. Jadi ketika halaman di load, dia bakal memanggil function getNodes. Function getNodes ini dia mengambil dari Hive. Mana ya? Nih. Jadi dia asinkronus juga, menunggu selesai baru bakal ke load. Jadi dia ambil dari myNodes ya. Jadi ketika kelas ini dipanggil nanti dia ambil dari Hivebox yang namanya nodes tadi yang kita buat di sini. Dia bakal ambil data-datanya, kemudian juga ada controller. 2 controller saya pakai karena cuma judul sama deskripsi atau konten. Kemudian array untuk menyimpan nodes-nodes yang nanti kita ambil dari Hive-nya tadi ya. Kemudian di sini kita ambil dari myNodes tadi, kita masukkan dalam data. Kemudian di sini saya baca di list. Kemudian saya reload halamannya lagi dengan memasukkan data-data tadi, kayak key title itu ke dalam array nodes ini tadi. Seperti itu. Kemudian ya tadi kan init state ya.
function get notes, kemudian ini untuk tampilannya sudah ada judul notes di atas, juga ada logout-nya. Ini ya, logout, button logout. Jadi ketika di press dia bakal ke halaman pincode widget. Kembali ke halaman sebelumnya. Ini anggapnya seperti tombol back aja. Tidak merubah Hive apapun, sistem Hive-nya apapun. Kemudian di sini saya gunakan builder grid view untuk tampilan notes-nya. Ini untuk ukuran per card-nya. Ini saya juga coba-coba sepas mungkin. Kemudian string wrap, dia jadi wrap. Kemudian ada item count-nya, saya ambil. Karena grid view ini butuh item count, jadi saya tadi makanya bikin array nodes tadi itu ya. Jadi supaya kita bisa ambil berapa panjangnya, nggak perlu manual satu-satu. Kemudian untuk item builder-nya, di sini saya pakai gesture detector. Jadi ketika kita klik setiap item di grid-nya tuh langsung melakukan function ini ya, on tap, dia bakal show form. Show form itu nanti saya jelaskan function untuk memanggil modal ini. Kayak gitu. Nah ini untuk card-nya yang tadi gesture detection. Di dalam gesture detection ada card, elevation 5 untuk menampilkan shading, elementary style, jadi ada title, judulnya, subtitle untuk deskripsi, kemudian subtitlenya nih dibagi jadi dua, untuk deskripsi sama updated. Jadi saya pakai kolom karena atas dan bawah gitu. Jadi pertama teks yang biasa, kontennya, yang kedua teks untuk last updated-nya kapan. Juga saya kasih warna grey dan italic. Kayak gitu. Itu untuk tampilannya, kemudian ada floating button untuk add. Dia juga panggil show form. Jadi kalau misalnya create, saya mengirimkan, ini ada 3 parameter ya. Konteks itu sudah auto, kemudian ada 0, ada min 1. Kalau yang tadi, nah ini konteks juga, kemudian yang tadi kan 0, karena create kan nggak perlu tahu key yang mana yang mau diedit. Kalau misalnya show form, harus menampilkan data sebelumnya. Jadi harus tahu nodes mana yang mau diedit. Kemudian indeksnya juga saya kirim karena saya juga butuh indeksnya gitu. Ini sebenarnya bisa disederhanakan pakai satu parameter. Tapi kemarin agak ribet jadi saya pakai 2 aja. Kemudian untuk show formnya tadi ya ada key berapa, terus indeksnya. Gitu untuk created date, alias updated. Jadi ini dicek dulu kalau misalnya key-nya 0 alias create, dia bakal langsung ambil text controller input tadi. Ini ya, misalnya dia sorry kok create. Key bukan 0 ya, berarti dia edit karena kok create kan 0. Nah, kalau misalnya dia edit, dia ambil dari si Hive-nya. Jadi kita kan tadi ada array ya, array-nya kan dari Hive, kita ambil title-nya dengan key yang sudah tadi ya, ini ada node key. Jadi ini sudah otomatis sudah node, ini jadi anggapannya kayak gini, key, tapi karena ini saya sudah taruh di sini, jadi nggak perlu ditulis, jadi langsung node title, dimasukkan ke dalam controller ini tadi, input yang ini, input judul, kemudian yang konten dimasukkan ke dalam yang konten, kayak gitu. Kemudian untuk created date juga sama, kalau misalnya ini kan ini edit ya. Nah, kalau misalnya created date, dia bukan ke controller, tapi langsung masuk ke dalam, nanti ke variabel ini dulu, created date dan last updated, nanti bakal langsung dimasukin ke dalam teks gitu ya. Jadi kalau misalnya dia 0, jadi atau misalnya nggak ada created date-nya, dia bakal nampilin string gitu ya. Nah ini ya, kalau misalnya indeksnya lebih dari 1 jumlahnya, dia bakal nampilin si model ini. Kenapa saya lebih 0 ke atas? Karena tadi kan yang create saya gunakan min 1 ya. Gitu. Indeks ini si node-nya. Jadi kita mau ngedit node indeks nomor berapa. Karena array kan dimulai dari 0, jadi makanya kalau create saya gunakan min 1. Dan di sini pengecekannya apakah dia 0 ke atas atau bukan. Kalau misalnya dia 0 ke atas, dia bakal nampilin modal dengan ada tombol edit-nya. Edit dan delete. Ini juga menampilkan created sama last updated kalau misalnya edit. Kemudian juga ada ini ya, kalau misalnya key-nya 0 dia add, kalau misalnya nggak 0 dia edit. Ini ada delete juga kalau misalnya dia di fase edit, kalau misalnya create kan nggak ada delete-nya. Nah, kalau misalnya on press dia ada delete data, jadi nanti ada function delete, ada function get notes, tadi sudah saya jelaskan, ada update, sama ada store. Nah, jadi ketika ini ada tombol ini ya, tombol biru yang edit note sama add note ini sebenarnya satu tombol yang sama, cuman tadi cuman kasih if aja. Jadi misalnya
judulnya 0, key-nya 0, sorry, dia bakal store. Dia panggil function store yang nanti saya akan jelaskan. Kalau misalnya nanti dia nggak 0, jadi ada isinya, dia bakal panggil yang update dengan mengirimkan 3 item ini. Kalau yang create, dia juga mengirimkan yang created. Gitu. Kemudian untuk fungsinya tadi ya, store. Tadi kalau store kan kita mengirimkan beberapa item, kemudian kita masukkan ke dalam kurawal ya. Kurawal itu berarti dia masuk dalam map list gitu. Ini ya kurawal. Jadi dia berbentuknya map list satu parameter saja di satu gini, bukan terpisah beberapa item. Nah yang update juga sama. Untuk yang store dia masukin ke dalam mynodes yang hive-nya tadi ya. Hive-nya tadi kita masukin ke dalam situ. Kemudian ini saya cuma debug aja waktu itu. Kemudian kita hapus langsung inputnya. Gitu ya, kita hapus inputnya supaya nanti waktu kita buka lagi create dia kosong-kosong gitu. Ini kok belum saya clear ya. Oke. Ini karena saya tadi nah ini ya langsung ke clear gitu ya. Tadi kayaknya saya habis ketik cuman belum saya ubah. Oh, oke. Kemudian untuk yang update ini my nodes dia put ada key-nya indeks keberapa kita mau masuk ke berapa. Ini new node-nya tinggal ditumpuk gitu langsung aja pakai put. Kemudian di clear juga. Ya tadi ini saya belum ada function untuk menghapus semuanya misalnya create ya. Nanti abis ini saya langsung bikin. Kemudian ini untuk show form tadi sudah. Oke, langsung kita bikin aja buat clear-nya. Sini saya mau copy dulu biar gampang. Kemudian tadi kan waktu kita pencet ini ya. Jadi waktu show form ini kalau misalnya dia null else dia bakal langsung clear. Gitu. Coba kita. Ini kan edit. Nah, dia langsung clear. Nah, yang edit juga harus kayak gitu sih. Berarti ini kita kalau edit enggak ya. Edit kan pakai item yang sebelumnya, kalau misalnya clear langsung otomatis kehapus. Oke, gitu. Sudah bagus. Ya, jadi itu tadi tambahannya ini ya untuk clear. Clear controller ketika kita habis mencet edit tapi kita nggak jadi, kita tutup modalnya. Jadi kalau misalnya kita tutup kan kita nggak manggil function apa-apa. Jadi si item yang sebelumnya ini masih ada di input controllernya ini, title controller dan content controller. Jadi ketika show form ini dipanggil lagi, dia nggak ada yang hapus, nggak ada function clear-nya. Jadi makanya saya kasih clear di sini. Kalau misalnya dia key-nya null alias create. Gitu. Oke, sekian penjelasan coding dari saya. Terima kasih.